Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan acara Ngobras. Ngobrol tentang Sastra. sastra. Oke, kali ini teman-teman masuk episode yang ke-15. Kita masih syuting di Perpustakaan Universitas Pamulang Victor. Jadi ini tempatnya asik, tembus. Teman-teman, saya undang sekali lagi. Kalian kuliah di Universitas Pamulang itu hanya dengan modal 200 per bulan kalian sudah bisa kuliah. Jadi tidak ada alasan kalian bahwa kuliah itu mahal. Di Unpam itu fasilitasnya luar biasa, kemudian kuliah bisa dicicil, banyak sekali jurusan. Kalau kalian bingung ambil jurusan program studi sastra Indonesia seperti Mbak Suci yang cantik ini. Jadi di Unpam teman-teman, Universitas Pamulang, teman-teman bisa cari di Google, aksesnya gampang, ada dari Bekasi, ada kereta sampai di Rawabuntu, yang dari Rangkas Lebak sampai di Rawabuntu, dari Rawabuntu ke sini dekat sekali. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas novel besar. Jadi semua anak sastra, mau sastra Inggris, sastra Indonesia harus kenal satu novel ini, yaitu Tetralogi Pulau Buru, terutama untuk novel Bumi Manusia, karangannya Pramudia Anantatur. Jadi kalau anak jurusan sastra tidak membaca novelnya Pramudia, jadi kalian harus cepat-cepat mencari dan dibaca. Pada zaman Orde Baru novel ini dilarang, maka kita ada kemunduran peradaban di Malaysia, di Singapura itu novel-novel perang sudah menjadi bacaan wajib anak-anak SMP. Jadi sekali lagi ada Bumi Manusia, kemudian Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca. Juga nanti ada novel yang lain, Arus Balik, kemudian Gadis Pantai, kemudian Pasar Malam, banyak karyanya Pram. Dan teman-teman harus membaca itu. Nah, kali ini teman kita, Mbak Suci, akan mencoba membedah novel itu. Kita belajar bersama-sama, kita ambil hikmah-hikmah, kita petik dari pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Suci. Dan untuk lebih kenal dengan Mbak Suci, kita perkenalkan dulu. Silahkan perkenalkan Mbak, nama lengkap siapa? Terima kasih teman-teman. Jadi nama aku Suci Nitrina Putri. Aku tinggal saat ini di Ciputat. Tapi untuk asli aku kelahiran dari Kota Lampung dan orang tua aku masih ada di Lampung. Kos. Iya, untuk kos. Dan untuk saat ini aku juga pekerja dan sebagai pelajar mahasiswa di Universitas Pamulang semester 8. Ambil kerja? Ya. Aku ada di 3 tempat di yayasan, properti sama privat. 3 tempat? Iya. Gede gajimu? Alhamdulillah. Butuh duit. Sambil kuliah, ya kan? Oke, tetap maju. Karena bagaimanapun kalau kalian mau perubahan baik ya, perubahan mengubah nasib, salah satu lewat pendidikan. Oke, SD di mana? Iya, SD di Lampung, di Lampung Tengah. Kalau Bapak tahu Gula-Gulaku, saya tinggal di PT-nya. Oh, itu terkenal sekali itu. Iya, nah saya dulu orang tua udah nggak di sana, tapi PT-nya masih ada. SD di situ? Iya, di sana ada SD-nya sendiri. SMP, SMA, SMA, alhamdulillah saya pesantren yang cukup kontroversial. Apa itu? Al-Zaitun. Oh, ya. Nah, SD-nya itu SD punyanya Gula-Gula itu? Iya. Gulaku itu? SDN Gula Putih Mataram. Perpustakaan nggak? Jadi kalau di sana tuh ada 2 SD. Untuk karyawan yang sedikit ke atas sama yang karyawan bawah. Oh gitu. Nah, sekolah saya masuknya karyawan bawah, orang tua. Jadi untuk anak para bos-bos sendiri? Di atas. Bedanya ya fasilitas. Iya. Kalau karyawan ini, iya, tapi cukup sih sebenarnya. Sebanding sama SD negeri. Iya. Benar, makanya saya kerja keras. Tapi gratis ya? Iya gratis, alhamdulillah. Yang di SD bawah itu lengkap perpustakaannya?
lengkap. Untuk buku novel-novel kecil-kecil, kayak komik-komik kecil gitu, kayak KKPK, sama majalah yang Bobo itu kecil-kecil masih ada. karya itu. Heeh. Ngalami itu. Ngalami, suka. Berarti sudah mulai baca kenal sentuhan dengan sastra dari SD. Iya sih, kayaknya dari SD, soalnya ayah juga suka baca novel Naruto, novel komik Naruto sama Conan ya. SMP, SMA baru ke Al Zaitun. SMA atau SMK? SMA, SMA. SMA, IPS. Jurusan IPS. Nah, waktu di Al Zaitun lengkap nggak sih perpustakaan? Sebenarnya enggak lengkap kalau untuk novel-novel gitu. Cuma kalau iya banyakannya sama juga pesantren Islam sama buku-buku ya mata pelajaran. Kayak surat-surat gitu ya. Semenjak pesantren malah minat bacanya malah makin tinggi. Novel-novel? Iya. Nggak dilarang? Enggak. Dapatnya dari perpus di situ novel itu atau beli? Beli. Jadi kan teman kita banyak nih. Jadi kita kayak janjian lah. Iya nih kan waktu itu Terelia kan viral buat anak-anak. Jadi kayak lu beli nih, gue beli nih, gue beli nih, gue beli nih, tukeran gitu. Gitu ya. Bagus, salah satunya itu. Paling tukeran. Yang paling berkesan novel apa waktu zaman SMA? Itu novel pertama aku yang paling bener aku suka banget itu Tentang Kamu karya Terelie. Itu yang bikin aku baca berkesan. Novel selanjutnya kan awalnya aku cuma kayak baca webtoon, komik-komik gitu. Tapi Wattpad ya? Udah, iya Wattpad Wattpad SMP. Waktu itu boleh bawa apa? Sebenarnya nggak boleh tapi diem-diem bawa. Oke. Jadi itu dari tahu novel ya? Karena nggak ada hiburan lagi. Lulus langsung kerja atau langsung kuliah? Sebenarnya waktu itu karena nggak keterima di negeri juga karena memang aku mungkin karena mungkin aku anaknya kurang ambis juga di akademik dan dari tuntutan orang tua kalau misalkan habis lulus itu mending langsung kuliah gitu kan, karena aku kan masih Lampung dan aku tuh ada di Lampung yang pelosok. Kalau misalkan aku sekolah di sana aku ngerasa kayak nggak bakal ada kemajuan kalau sekolah di sana karena kan namanya juga di desa dan belum semaju kota-kota di sini. Dan alhamdulillah untuk ayah aku kan asli orang BSD. Jadi dari saudara kenapa nggak coba di Unpam aja gitu. Di Unpam agak lumayan terjangkau gitu. Nah awalnya juga nggak kepikiran buat sambil kerja dan orang tua juga nggak ada nyuruh buat kerja gitu. Jadi ternyata udah kepilih reguler B dan punya temen yang nawarin kerja kan udah pasti kan relasinya banyak temennya ada yang nawarin kerja gitu. Jadilah pertama kali kerja di Bimba. Di Bimba itu? Gitu. Bimba ngajar anak-anak. Oke. Kalistung. Nah, coba ceritakan sinopsisnya. Oke. Kalau untuk novel Bumi Manusia ini, aku kan baca jadi 4 bagian. Pertama perkenalan dengan si Minke intelektual pemberontak. Jadi cerita ini dimulai dari perkenalan Minke, seorang pemuda Jawa yang cerdas dan menurut aku dia ini unik banget. Dari namanya aja udah unik. Misalnya namanya Minke. Ternyata nama Minke itu berasal dari kata monkey yang penyebutannya salah. Jadi itu memang bersifat untuk melecehkan dia kan itu. Iya, dan itu makanya di situ menurut aku dari awalnya ternyata Minke ini namanya juga unik dan ternyata di awal-awal dia tuh nggak tahu kalau ternyata dia tuh dibully jatuhnya, dibully secara verbal. Nah, uniknya ini meskipun dia seorang pribumi, Minke dia sekolah di HBS atau Hoger Burger School yang dimana pada waktu itu zaman 20-an pribumi itu kan kayaknya elit banget gitu buat sekolah di HBS itu karena untuk orang-orang itu ya. Iya, untuk Ningrat, Belanda sama orang-orang asing lainnya. Nah, kenapa dia bisa join HBS juga itu mungkin ada latar belakangnya karena si Minke ini punya pemikiran yang kritis. Nah, punya pemikiran yang kritis, dia itu ternyata si Minke ini dia suka menulis dan dia menjadi penulis dengan nama samaran. Kalau nggak salah namanya itu Max Tinular gitu. Nah, jadi Minke ini pada zaman itu udah jago nulis, terpelajar dan dia melek sama namanya mempertanyakan sistem penjajahan Belanda. Dan dia juga kan kalau misalkan di sosmed itu dia terkenalnya Minke itu
dia nggak mencintai adat budaya bangsanya, padahal dia tuh bukan nggak mencintai adat budaya bangsanya, tapi dia cuma mempertanyakan kenapa sih kita harus kayak misalkan jalan harus menunduk, harus setengah badan untuk menuju ke orang yang lebih tua. Dia cuma kan waktu itu ada satu baris kata yang dia bilang, aku nggak akan nurunin adat ini ke cucu-cucunya. Nah itu perkenalan tentang Minke. Lalu setelah itu Pinke ini punya teman namanya Robert Surhoff yang ini ya masuk sebenarnya dia suka sama analis kan. Iya kan? Terus? Kurang. Nah terus dari pertemuan itu kan si Robert ajak ke Wonokromo ketemu sama Nyai Ontosoroh dan Annelies. Nah dia berteman sama kakaknya Annelies. Robert Melema. Nah dari Robert Melema itu dia kan jadi si Robert itu ngajak Minke dan akhirnya Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoroh sama si Annelies. Nah kalau si Annelies ini kan gadis Indo Belanda yang cantik, lugu dan di rumah aja. Meskipun di rumah aja kan Annelies ini kan tetap pintar membaca dan lain-lain karena sama mamanya atau Nyai Ontosoroh dia itu tetap disuruh mengelola atau jadi mandor di perusahaannya. Tapi waktu si Minke, aku lucu pernah saya ingat tuh baca novel, saya baca 2 kali waktu itu tadi. Minke diajak ke Wonokromo itu sebenarnya kan untuk nemenin Robert Surhoff kan, karena Robert Surhoff itu nggak pede kan. Iya. Nah terus dia naksir sama Annelies kan, terus sering nulis surat. Iya benar. Terus di bagian akhir juga ada pembalasan dendam kan si Robert Surhoff-nya. Nah sebenarnya teman-teman akhirnya jatuh cinta si Annelies ke jatuh cinta Minke, iya kan? Nah, terus? Nah akhirnya kan malah jadinya sama Minke, tapi di sini ada bagian yang benar-benar aku bikin terkesima juga, itu bagian dari Nyai Ontosoroh. Dia itu seorang gundik, tapi dia punya kecerdasan yang luar biasa pada gundik pada zaman saat itu. Bayangin aja seorang gundik, tapi dia bisa mengelola sebuah perusahaan, dia bisa bahasa asing, dia bisa memadukan warna, belajar tata buku, terus semua keperluan kantor itu semuanya diurus sama menguasai manajemen perusahaan. Ontosoroh benar. Karena memang waktu itu kan Sanikem, kan namanya Sanikem kan? Dijual oleh bapaknya, ya kan? Untuk naik pangkat kan? Benar. Terus tapi hebatnya si suaminya Sanikem itu siapa? Herman Melema itu baik. Iya benar. Dia ngajari membaca tentang tata buku akuntansi. Iya terus kan? Ngajarin cara berbusana yang baik sampai mengelola perusahaan, mengurus anak, sampai luar biasa kan dia. Iya benar. Nanti puncaknya ketika dia debat sama anak tirinya, kemudian sama di pengadilan itu kan dia jatuh argumentasi dan sebagainya. Terus nah di situ kan udah berkenal sama Annelies, Nyai Ontosoroh gitu. Nah setelah pertemuan itu kan dia pulang nih, dia ketemu sama temennya yang pelukis dari Prancis. Jen Maramis. Namanya agak sulit ya. Nah terus di situ dia cerita lah kayaknya aku bukan suka nih sama dia, cuma tertarik aja gitu kan. Dia kayak cuma lagi denial bahasa kita sekarang. Denial kalau dia tuh lagi suka Annelies gitu kan. Ternyata di situ si pelukisnya tuh bilang ya udah cobain aja kayak seakan-akan ya udah jalanin aja dulu, lihat ke depan kamu tuh suka atau enggak gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya si Minke itu kayak sering datang ke rumahnya Annelies sampai ditawarin ditawarin tinggal di situ. Nah, tapi pertama kali kan dicium itu kan? Iya. Itu kocak. Kan Annelies si Minke cium kan? Bayangin orang pribumi nyium keturunan Belanda. Baru ketemu langsung dicium. Terus si Annelies cerita sama ibunya kan? Aku dicium gitu. Terus si siapa? Minke suruh ngulangi ya? Iya suruh ngulangi depan ibunya. Saya baca kocak. Terus tapi lucu juga dibilang cantik juga, si Annelies juga laporan ke ibunya kan. Gitu emang gitu menggambarkan kalau Annelies itu emang bener-bener cewek lugu. Cewek Indo Belanda yang lugu gitu. Nah di situ kan jadinya kan si Minke jadinya sering di sana. Nah sampai ada satu kejadian tiba-tiba dia
ditangkap Mhm. ditangkap sama satu agen kepolisian kan, jatuhnya agen kepolisian. Dia ditangkap, langsung naik kereta mungkin ya, apa ya sebutnya pada zaman kereta. Nah ternyata waktu dia sampai ke tempat yang tujuan itu dia ditangkap, ternyata dia kan, "Kok bisa sih kalian nangkep aku, kan saya Raden loh, saya Raden," gitu, "saya Raden." Ternyata waktu di sana dia udah ditangkap, dia disuruh ke sebuah gedung gitu kan, ternyata, waktu udah ada kayak pemuka yang besar datang, si tuannya gitu, ternyata yang datang itu waktu datang ternyata ayahandanya si Suruhan dia, karena itu kan ayahandanya si ini. pas bapaknya mau pelantikan kan. Pas bapaknya pelantikan. Dalam konteks ini kan banyak pembelajaran ya dari Mhm. kasus-kasus ini, bagaimana orang Jawa harus survive di antara orang-orang Eropa. Terus apa itu udah tutup ya. Dan akhirnya kasus itu kan sampai akhirnya nanti Herman Malema meninggal di tempat pelacuran itu. Iya, di pelesiran. Itu mulai konfliknya dari situ kan, perebutan warisan. Mendarat pakai pesawat dari Perpus. Ini episode berapa? 14 ya? Episode 14. 15 ya sih Suci, 15 ya? Episode 15 adalah episode yang paling kocak. Kocak banget. Karena asik-asik ngobrol tiba-tiba di-cut. Karena apa? Karena perpusnya apa sih? tutup, guys. Diusir. Jadi resikonya podcast nggak punya studio sendiri. Oke guys, nanti tahun-tahun berikutnya bakal ada podcast khusus namanya Talk with Pak Gio. Oke, jadi sekarang hati-hati ya. Sekarang kita pindah di ruangannya Kaprodi Sastra Indonesia. Nggak apa-apa lah, kita namanya istiqomah nyambung tadi ya. Jadi konfliknya di novel Bumi Manusia itu mulai memuncak itu ketika Herman Malema meninggal di tempat pelacuran yang dia mulai kecanduan candu, kemudian dia kalau zaman sekarang semacam narkoba lah, yang dicekoi oleh germonya itu sama pelacur-pelacur Jepang itu. Nah, ceritakan. Nah, setelah kerumitan-kerumitan yang terjadi, kita menuju ke konflik utama yaitu ayahnya Analyze meninggal secara tak terduga. Ya tiba-tiba dia meninggal, ditemukan sama Darsan dan akhirnya seluruh keluarga tahu dan itu diinvestigasi dan ternyata tersangkanya ada banyak, ada beberapa mulai dari si Gendut, dari si Darsan itu sendiri, bahkan Baba Arcong pemilik pelesiran itu jadi tersangka buat dari meninggalnya si Herman Malema. Sebenarnya Herman Malema meninggal tuh ya udah meninggal, cuman yang jadi permasalahan adalah hak kelola perusahaan dan hak asuh dari Analyze ini sendiri yang jadi pertarungan di sebuah pengadilan. Terus ada satu pembelajaran lagi itu yang perlu teman-teman juga belajar dari novel-novelnya Pram. Itu juga kasus yang ketika Analyze diperkosa oleh kakaknya sendiri, Robert Malema. Ini mempelajari ini teman-teman. Jadi Pram juga mau memberitahu bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu kan orang-orang terdekat kan. Iya benar banget. Kakak, mungkin bahkan kakeknya. Kalau kasus Analyze kan Robert Malema itu kan. Nah, maka teman-teman hati-hati ya, apalagi meskipun itu saudara, meskipun itu masih hubungan sejarah ya hati-hati. Bisa gurunya, bisa guru ngajinya, bisa guru agamanya. Harus dijaga kalau punya anak perempuan, anak kecil. Terus kita balikkan Suci ke depan sedikit. Si Minke ini kan tidak insecure ya ketika dia ketemu Analyze yang cantik, kaya. Kenapa dia tidak insecure? Karena menurut aku dia merasa dirinya itu superior. Dia merasa dirinya itu superior dan kayak gue ini anak HBS gitu. Pada zaman dulu dia HBS itu emang
anak pribumi itu nggak bisa. Jadi dia merasa kayak dirinya tuh terkadang si Minke ini juga merupakan dirinya tuh di atas. Kan sempat ada percakapan dari bundanya kalau sekarang kamu udah nggak jadi pribumi ya, kamu jadi Nederlander, udah bukan jadi Indo. Nah kayaknya dari situ dia pede karena dia juga kan anak bupati dan dia keterima di HBS. Siapa coba yang nggak pede pada zaman itu di saat orang-orang bisa kuliah nggak bisa sekolah, dia di HBS yang dimana isinya cuman anak-anak asing. Tapi kerennya juga si Minke ini, meskipun dia di HBS itu juga dibully lah ya, karena dia kan Indo sendiri, dia pribumi sendiri. Meskipun dia sedikit dibully, nah tapi dia tuh tetap bener-bener kayak ya udah pede aja, tetap berkarya, tetap naik kias, bahasanya naik kelas itu naik kias di bahasa ini. Dia tetap belajar dengan tekun dan nggak pernah kesulitan sama sekali, sekolahnya tuh bener-bener nggak kesulitan. Dan dia tuh bener-bener nggak meduliin apa kata orang selagi dia benar dan dia tuh nggak bersalah. Kalau itu dari sudut pandang aku. Terus zaman Minke itu juga ya, kalau nggak salah lupa banget. Dia kuliah juga sambil sekolah sambil kerja kan, Iya. Jual apa itu? Furniture. Novel, iya itu dia gambar model gambar dari si pelukis itu dari temennya. Oh, si yang dari Maramis itu kan, yang cacat itu kan? Yang buntung. Iya, oke. Dari situ juga pembelajaran kan kalau model anak Universitas Pamulang ya anak-anak malam itu kan kerja sambil kuliah. Kalau nggak mampu ya Kerja. orang tua nggak mampu ya kalian kerja biaya sendiri. Itu anak Unpam yang semester reguler malam, karyawan malam itu rata-rata kan banyak yang itu kan. Oke, terus akhirnya puncaknya tadi analis dan sama Minke jatuh cinta, pacaran, akhirnya menikah. Ya kan? Waktu menikah kan gila ya. Asik sekali. Dan nonton filmnya belum? Udah. Wah, itu Cuman- aku paling suka Pak di Pengadilan Putihnya. Cuman apa ya? Saya waktu nonton filmnya itu nggak seasik Iya. membaca ya kan. Kalau membaca kan kita membayangkan kan. Bener. Ekspektasi saya di luar ekspektasi itu filmnya. Ya Kayak memang banyak yang disingkat gitu loh. Kayak langsung tiba-tiba ceritanya pindah kemana. Terus kayak yang pas si ibunya kan si Minke dibawa sama ini kan. Polisinya. Itu kan pokoknya kalau di novel kan ibunya tuh greget banget kan Betul. sama si Robert, tapi ternyata di film itu menurut aku kayak kurang greget loh, kurang yang di darah kamu tuh ada darah Indo gitu kayak iya. dibayangin aku itu kayak marah yang keras banget gitu. Debat itu kan. Kayak di dalam darah kamu tuh darah Indo itu kalau akan ngebayanginnya waktu baca kan tuh kayak pertama Kita kali berimajinasi kalau berimajinasi tuh kayak ibunya tuh bener-bener marah dan kayak ibunya kan emang udah nggak minat sama anaknya yang pertama itu kan karena dia merasa dia tuh Belanda. Iya, Robert Malema. Nah di situ tuh dia bener-bener kayak enggak, terus lebih bandel kalau di novel tuh vibes-nya tuh kayak Iya. enggak mau gitu kan kalau Lebih tengil, nggak sopan sama orang tua. Kita kan membayangkan kayak benci tuh. Jadi kalau teman-teman baca novelnya Pramini yang Bumi Manusia itu, kita kayak jengkel. Terus kalau waktu ngalami ketika Minke pertama kali menjiwai itu, jadi kalau orang nggak pernah pacaran, pertama kali ketemu langsung dicium. dan ceweknya bule lagi Indo. Nah, di momen-momen pernikahan itu kalau di film memang karena durasi ya, durasi. Maka kalau teman-teman yang pernah nonton film, baca deh novelnya, beda sekali, betul, beda sekali. Teman-teman kan berimajinasi sendiri. Jadi ingat ya teman-teman, tetralogi Pulau Buru itu ada 4. Jadi teman-teman baca dulu yang Bumi Manusia itu, terus Anak Semua Bangsa, bangsa Jejak Langkah, Rumah Kaca itu. di Rumah Kaca Analyze meninggal. Betul. Jadi kalau baca novel itu Suci kayak dengerin musik diulang-ulang itu. Memang menurut teorinya kalau nggak salah Rene Welek atau Stanton itu dikatakan bahwa baca itu diulang-ulang seperti orang dengarkan musik. Kembali kita masuk ke Ini pembelajaran ya, tunggu dulu ke pembelajaran. Sebenarnya di situ tuh banyak pembelajaran bisa teman-teman petik ketika orang Jawa harus ketika mau menikah seorang cowok tadi kan ada kukilo, harus punya peliharaan burung, harus turonggo, punya tunggangan, keluar mobil dan itu kan. Terus keris itu melambangkan apa? Ini
banyak sekali ketika Minke dipejam oleh ibunya itu kan. Iya benar-benar. Itu keren. Nah, terutama pesan-pesan dari Sanikem itu kan banyak sekali. Benar-benar. Kita masuk ke quote-nya Pram itu kan keren kan. Apa yang kamu berkesan banget kata-kata bijak dari Pram? Ini kayaknya dari ibunya si Minke. Ibunya Minke. Oke. Kayak ilmu itu hanya ilmu pengetahuan hanya alat, iya bukan kebenaran itu sendiri. Apa ini Nyai Ontosora ya? Saya juga lupa. Makanya tapi tidak itu. Apa? Ilmu pengetahuan itu hanyalah alat, iya bukan kebenaran itu sendiri. Oke. Jadi punya banyak ilmu, gelar tinggi bukan berarti kita otomatis menjadi yang paling pintar atau paling tahu segalanya. Nah, kebenaran itu lebih luas daripada sebuah teori. Nah, paling penting itu buat kita pakai ilmu itu kayak buat kebaikan, terus untuk mencari pemahaman yang lebih dalam, dan untuk memecahkan masalah. Jangan sampai kita sombong karena berilmu kayak gue ini udah lulus S1 nih, gue kayak keren nih. Iya, jadi teman-teman semakin banyak ilmu seharusnya semakin rendah hati. Jadi kalau ilmu itu gini Suci, ilmu itu kalian kuliah dari semester 1 sampai semester 8 kan ngumpul berbagai macam ilmu. Ilmu itu seperti senjata. Ada misalnya golok, ya gunanya untuk motong pohon, bukan untuk katakanlah motong sayur ya peso, gayung gunanya untuk mandi. Jadi semakin teman-teman banyak senjata ketika menghadapi masalah, teman-teman punya banyak senjata itu, terus justru tidak disombongkan. Semakin banyak ilmu harusnya kan kok semakin kurang ya kan gitu kan. Rex. Terus kalau ini sebenarnya bukan kota sih, lebih ke pelajarannya. Kayak di akhir itu ternyata dia sedikit bisa membuka banyak mata kayak membuat orang melek dengan dari tulisan. Ya. Jadi sastra itu bukan hanya hiburan. Sastra itu bisa jadi sebuah pena atau alat untuk bertarung. Jadi kan jadi sastra itu bukan sebuah hiburan, tapi kalau kita mencintai sastra dan memahami sebuah sastra, kita kayak bisa membantu lewat kata-kata. Kayak apalagi zaman dulu kan cuman media itu kan hanya jurnalis dari koran gitu. Iya, saat itu kan koran. Hanya dengan memahami itu radio kita, mahal. Dengan kalau mau buka mata dalam seluruh khalayak banyak emang lewat sastra. Gitu. Nah, itu maka Seno Gumilar Jidarum juga mengatakan kan, ketika jurnalis dibungkam maka sastra harus berbicara itu. Kalau nggak salah seperti itu. Terus quote berikutnya. Nah, terus yang ketiga, berterima kasih sajalah pada nasib baik, sebab nasib baik belum tentu datang 2 kali. Oke, itu ya harus berterima kasih pada nasib. Benar. Kayak soalnya kita sering banget nih lupa bersyukur, kayak ya gaji gue cuman segini nih di bawah UMR. Tapi kan ada orang yang belum punya kerjaan. Terus, banyak sekali orang nggak punya pekerjaan. Terus Banyak sekali. wah, terus ada lagi, gue cuma kuliah di tempat yang nggak negeri. Loh, kan banyak juga yang nggak kuliah gitu. Karena dia nggak yang pengen kuliah tapi nggak bisa. Meskipun dia kerja punya uang, tapi uangnya masih untuk keluarganya dan lain-lain kayak gitu. Kayak ya syukur aja guys gitu. Pasti ada waktunya. Betul. Terus ada satu saya yang masih terus selalu ingat kalau di kata-katanya Ramli novel ini. Manusia harus adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Jadi teman-teman dari pikiran pun kita sudah harus adil apalagi dalam perbuatan. Karena kita kan mikir suka iri dan seterusnya. Ada? Udah. Cukup. Oke. Cukup. Saya kira teman-teman kalau mau lebih mendalami novel Bumi Manusia, saya persilahkan dibaca. Ingat ya, wajib membaca novelnya Pramudia Anantatur karena itu salah satu penulis terbaik. Itu pernah mendapat penghargaan Ramon Magsaysay, kemudian sudah diterjemahkan dalam beberapa puluh bahasa asing. Ketika itu pernah bahkan masuk nominasi tuh di Nobel. Oh ya, Nobel. Cuma waktu itu kasusnya kenapa tiba-tiba tidak bisa menang, padahal itu dahsyat sekali itu novel. Sampai novel ini dimasuk ke dalam sebuah novel laut bercerita. Jadi novel ini diceritakan sama Laila Qudori. Enggak, itu mah pulang Laila Qudori. Kalau novel kalau laut bercerita itu siapa ya, aku lupa. Lalu aku baca. Laut bercerita bukan si Laila Qudori bukan? Nggak tahu deh, nggak. Kalau aku baca tuh
novel Laut ini tuh bercerita. Coba browsing Laut bercerita novelnya siapa tuh? Ini si Ziki bukan Ziki. bukan coba cek. Coba browsing. Jadi kalau di Laut Bercerita tuh novel ini bener-bener Diangkat tuh, kan cerita itu kan? kan kalau bercerita kan masa Orde Baru ya. Oh, Jadi ada Lela, tokoh Lela. oh ya. Oh iya, oleh lagu dulu. Kan tokohnya itu kan Ngeyel sampai dia. maaf ya guys. Terus tokohnya itu kan si Biru itu kan sampai bener-bener ngumpetin buku si Perang. tetralogi Oh, ini, buku. yang sampai dia tuh harus fotokopi itu Iya. sampai sembunyi-sembunyi karena novel ini bener-bener ngebuka wawasan kita kayak kalau misalkan kamu bener-bener lebih ke nasionalisme ya sebenarnya, Betul. nasionalisme, dan kayak kita tuh harus lebih kritis dan nggak menerima segala sesuatu atau propaganda dengan mentah-mentah gitu guys. Jadi Betul. kita harus cari asal usulnya, jadi kayak gitu. Nah, zaman Orde Baru teman-teman, novel ini dilarang. Pokoknya dulu waktu membaca sembunyi-sembunyi. Sekarang zamanmu bebas baca tidak mau, ya kan? Koleksi, kemudian di perpustakaan Singapura itu novelnya rapi, tertata rapi ada di sana. Bayangkan itu orang-orang Singapura baca novel itu. Dan sekali lagi zamannya Orde Baru dengan novel saja takut, buat dasar kan? Bener Dengan banget. novelnya takut. Oke, Suci, minta tolong saya closing statement untuk memotivasi adik-adik SMP, SMA, terutama anak-anak sastra di semester-semester awal. Jadi guys, buat kalian yang masih SMP, SMA, mulai aja baca dulu. Entah itu dari webtoon atau apa-apa. Nah, kalau misalkan kalian mulai dari webtoon, pasti kalian bakal Wattpad. tahu webtoon itu nggak selengkap cerita Wattpad-nya, novelnya. Jadi kalian bakal berpindah di Wattpad. Nah, kalau webtoon kan berpatok pada visual, jadi kita nggak bisa bayangin. Kalau misalkan kalian pindah ke Wattpad itu keren banget. Gitu. Jadi kalian harus mulai baca, mulai dari Twitter dah, mulai dari suka itu Twitter gitu. Dengan kita itu kan ngelatih fokus, nah itu berpindah yang lebih panjang ke webtoon, nah berpindah lagi yang lebih panjang mungkin ke alternative universe yang ada visualnya, Iya. ada ininya gitu. Jadi itu tips kalian buat Oke, yang thank you mulai. teman-teman, dibaca, semangat, banyak akses untuk membaca, sedikit-sedikit mulai ya 10 lembar ya, sebelum tidur baca, tapi menjadi habit. Ada satu buku ya Suci, satu buku di Atomic Habit itu, jadi teman-teman biasakan itu hal-hal kecil tapi rutin. Tentukan bahwa besok, oh iya saya membuat jadwal, saya ulang-ulang. Di Atomic Habit itu saya mau membaca, ya kan? Kapan? Oh setiap sebelum tidur atau setelah sholat misalnya subuh, ya kan? Berapa lembar, terus baca hari itu. Kalau pas hari itu memang berhalangan ada urusan keluarga, pacaran, ya tidak masalah. Tapi kan setiap hari kamu nggak mungkin pacaran atau ada kebutuhan keluarga. Nah dia itu berarti menjadwalkan membaca. Iya. Termasuk olahraga. Suci, thank you. Juga Pak. Sukses skripsinya. Amin. Semangat. Thank you. Jangan lupa baca guys.